Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, pembentukan awal bendera Israel merupakan bagian dari munculnya gerakan Zionisme pada akhir abad ke-19. Ternyata bendera Israel mempunyai arti yang mendalam sesuai sejarah panjang sebelum menduduki tanah Palestina. Pada 20 Juli 1891, Jacob Askowitz dan putranya Charles merancang bendera Yehuda yang pertama kali ditampilkan di Aula Binai Jones Educational Society Boston, Massachusetts, Amerika Serikat. Ketika negara Israel dideklarasikan pada tahun 1948, terlihat gambar Theodor Herzl yang dikelilingi oleh bendera World Zionist Organization atau WZO. Menurut informasi dari laman Jewish Virtual Library pada Selasa, bendera WZO menggunakan simbol bintang Daud. Para Zionis Yahudi telah biasa menggunakan simbol ini sejak Kongres Zionis pertama pada tahun 1897. Akhirnya bendera tersebut dipilih dan diangkat sebagai lambang negara Israel. Alasan dibalik pemilihan ini disebutkan untuk mencerminkan semangat gerakan Zionis pada masa lalu. Bendera Zionis itu dikibarkan di Palestina pada saat Israel menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 14 Mei 1948, sebagaimana dijelaskan dalam Britannica. Arti bendera Israel. Bendera Israel ternyata mempunyai arti tersendiri dengan makna misterius yang tersirat, bukan hanya sekadar lambang negara. Ini membuat kita bertanya-tanya tentang apa maksud Israel menyematkan sebuah pesan dalam bendera. Warna putih dan biru. Bendera Israel memiliki latar belakang putih yang melambangkan kemurnian dari pengorbanan yang dibutuhkan, sedangkan dua garis biru dipahami sebagai representasi talit. Teks suci menegaskan bahwa benang biru baru digunakan karena melambangkan kekudusan dan segala hal yang berkaitan dengan surga atau yang ilahi. Di zaman kuno, perintah untuk memasukkan benang biru ini pada pakaian melambangkan otoritas pemakainya, yang umumnya tidak dipakai oleh orang biasa, tetapi oleh kaum bangsawan seperti yang dikutip dari Jews for Jesus. Jumbai adalah simbol visual dari hukum-hukum Tuhan dan menggambarkan panggilan khusus Israel untuk menjadi suatu kerajaan iman demi maksud Tuhan. Ini menjadi lambang kesempurnaan dari hubungan perjanjian yang abadi antara Israel dan Tuhan, menunjukkan bahwa mereka adalah umatnya. Meskipun terjadi kegagalan, kesetiaan Tuhan kepada mereka tetap abadi. Oleh karena itu, dasar bendera dengan beberapa garis biru pada latar belakang putih melambangkan sejumlah besar kisah yang terjadi antara Tuhan dan umatnya. Seluruh konsep dasar dari penempatan garis-garis biru dalam konteks ini adalah bagian dari tanggapan Tuhan terhadap dosa-dosa Israel, memberikan instruksi simbolis yang terkode dalam bentuk warna untuk membantu mereka mengingat perintah-perintahnya. Bintang Daud atau Star of David. Lambang bintang ini lebih dikenal sebagai bintang Daud atau David. Ketika terdapat di dalam sebuah lingkaran, bintang ini dikenal sebagai segel Salomo. Awalnya bintang tersebut tidak umum digunakan sebagai simbol oleh orang-orang Yahudi hingga abad ke-14. Namun seiring berjalannya waktu sekitar abad ke-17, bintang tersebut mulai menjadi semakin melambangkan Israel. Pada tahun 1897, bintang tersebut menjadi simbol utama dalam gerakan Zionis dan akhirnya diadopsi ke dalam bendera pada tahun 1948. Dua garis biru. Kombinasi garis biru dengan latar belakang putih pada bendera Israel terinspirasi dari simbol talit, yaitu selendang yang sering dipakai oleh orang Yahudi ketika berdoa. Namun ada juga dugaan bahwa terdapat makna lain yang disembunyikan oleh para Zionis Yahudi mengenai arti dari bendera tersebut. Sebuah video ceramah Ustadz Abdus Somad yang berjudul Makna Sebenarnya dari Bendera Israel menjadi referensi selanjutnya untuk memaknai apa sebenarnya arti tersembunyi dalam bendera Israel. Dalam video tersebut, UAS menjelaskan bagaimana Zionis Israel merancang bendera sebagai simbol impian mereka, yaitu merebut beberapa wilayah negara. Ini simbol bendera Israel penuh makna. Garis biru lurus di atas berarti sungai Nil. Garis biru di bawah sungai Efrat itu batas kerajaan yang akan mereka dirikan. Mereka akan menguasai Asia sampai Afrika. Itulah batas negara Israel Raya, Israel Agung, kata UAS. Itu batasnya dari Mesir sampai Irak. Hitung berapa negara, itu yang secara pikiran mereka akui milik mereka. Hanya saja belum saatnya.
bumi yang dijanjikan menurut mitologi mereka. Mereka yakin akan turun nabi terakhir mereka, Mesias selanjutnya. Selanjutnya Uwas menyampaikan bahwa beberapa syarat yang harus diwujudkan Israel agar Mesias mau turun ke bumi. Mesias baru akan turun kalau semua Yahudi kembali ke tanah yang dijanjikan. Yahudi sempat menawarkan uang untuk raja-raja muslim yang dianggap bisa dibeli. Ternyata tidak ada yang mau karena imam mereka terlalu mahal. Jelas Uwas kemudian. Gabungan warna dan simbol ini mencerminkan keterkaitan antara Tuhan dan komunitas Yahudi. Sementara arti bendera Israel yang selama ini ditunjukkan ke publik adalah warna biru melambangkan langit, sementara warna putih melambangkan kesucian. Inilah sebabnya mereka menggabungkan kedua warna ini bersama simbol bintang David yang menjadi lambang resmi agama Yudaisme. Sahabat yang beriman, itulah sedikit makna dari bendera Israel. Semoga menambah wawasan kita. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, dalam ajaran Islam dijelaskan setiap segala sesuatu pasti memiliki balasan. Baik balasan di akhirat, bahkan ada juga yang langsung dibalas oleh Allah saat di dunia, tergantung jenis dosa atau kemaksiatan yang telah dilakukan seseorang. Sebab jika melakukannya dan tidak segera bertaubat, maka akan langsung diberi balasan oleh Allah di dunia, berupa hidup terhina hingga ditutup pintu rezekinya. Setiap pribadi manusia akan ditangguhkan dosa yang diperbuatnya hingga hari kiamat. Namun terdapat 3 dosa besar yang balasannya akan disegerakan oleh Allah di dunia. Menurut hadis dari Al-Hakim, Rasulullah SAW pernah bersabda, setiap dosa akan diakhirkan balasannya oleh Allah hingga hari kiamat kecuali al-baghi, dolim, durhaka kepada orang tua, dan memutuskan silaturahmi. Allah akan menyegerakan di dunia sebelum kematian menjemput. 1. Berbuat zolim. Zolim adalah perbuatan melampaui batas dalam melakukan keburukan. Perbuatan zolim dapat mengotori hati seperti sombong, dengki, ghibah, fitnah, dusta, dan lain sebagainya. Karena itu zolim termasuk dari dosa besar. Manusia yang zolim akan mendapatkan balasan di dunia dan siksaan pedih di akhirat, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 42. Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zolim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih. 2. Durhaka kepada orang tua. Tiap buruk dan tidak menghormati serta tidak menyayangi kedua orang tua adalah sikap yang sangat tercela, karena merekalah penyebab keberadaan kita di dunia. Jika sikap ini dilakukan, maka akan mengundang kemurkaan dari Allah di dunia ini, antara lain dalam bentuk pembengkangan sikap yang dilakukan anak-anak mereka. Karena itu, sikap ihsan baik dalam ucapan maupun perbuatan merupakan suatu kewajiban agama sekaligus merupakan suatu kebutuhan, seperti yang dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra ayat 23. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka ucapan yang mulia. 3. Orang yang memutuskan silaturahmi. Islam tidak menyukai orang-orang yang memutuskan tali persaudaraan. Islam mengancam dan mengecam secara tegas orang-orang yang memutuskan tali persaudaraan. Dalam hal ini Rasulullah bersabda dari Abu Muhammad Jubair bin Mut'im radhiyallahu an, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Islam begitu tegas terhadap hubungan baik sesama manusia. Oleh karena itu, orang yang tidak mau berbuat baik dan justru memutuskan persaudaraan, Islam pun memberikan ancaman yang keras, yakni tidak akan masuk surga sebagai balasannya. Sungguh mengerikan. Sahabat yang beriman, itulah 3 dosa besar yang disegerakan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.